Pak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Di sini kita ketahui di Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, termasuk di utara dari 9 kabupaten itu banyak eh, melakukan rujukan. Apakah fasilitas di kabupaten rumah sakit itu belum mencukupi apa bagaimana ini tentang banyak rujukan penampungan di Provinsi Bengkulu ini? Baik, jadi untuk kabupaten kota kan kalau masalah sistem rujukan itu memang sistem pelayanan kesehatan JKN kita itu bahwa pelayanan itu memang berjenjang ya. Kalau rumah sakit kabupaten kota itu biasanya rumah sakit tipe C, ada juga rumah sakit Pratama. Jadi jenis penyakit juga yang dilayani itu berbeda. Kalau Pratama misalkan penyakitnya penyakit yang sifatnya dalam masih ringan. Kemudian kalau yang agak berat untuk memerlukan dokter spesialis dasar itu naik ke rumah sakit tipe C-nya yang ada di kabupaten kota. Nah, kemudian kalau sudah berat lagi memerlukan penanganan spesialis yang lebih tinggi, lebih subspesialis, itu ke rumah sakit lebih tinggi dalam hal ini untuk Provinsi Bengkulu, rumah sakit Aimanus Provinsi Bengkulu. Itu sistemnya itu. Kalau himbauan ini kan himbauan ada rumah-rumah sakit di kabupaten itu seperti mana, Pak? Jangan langsung kerujukan gitu. Ini banyaknya masyarakat itu kok rujuk ke Bengkulu gitu, Ya, Pak. Jadi himbauan untuk mereka-mereka yang rumah sakit di kabupaten ini seperti mana, Pak? Jangan langsung rujuk gitu kata. oh ya. Jadi bagaimana itu, Pak, Jadi himbauannya? kalau masalah ini rujukan kan seluruh karyawan rumah sakit, dokter mereka sudah tahu ini harus dirujuk atau tidak. Kalau di luar kemampuan mereka, termasuk kemampuan fasilitas itu sudah tidak ada di situ, tentu saja berdasarkan juga diagnosa yang ada juga harus dirujuk, mereka akan rujuk. Tetapi kalau misalkan itu masih bisa mereka tangani secara ini secara profesional, kemudian juga alatnya ada, juga mereka tidak akan merujuk. Kalaupun mereka merujuk, kita juga himbau upayakan masih tetap bisa dilayani di tempat mereka supaya ini pertama ya jangan terlalu memberatkan pasien itu sendiri. Kalau memang sudah tidak belum ini dia betul betul urgent betul. Nah, kemudian juga kapasitas juga tempat tidur di rumah sakit tipe Provinsi Bengkulu juga saat ini memang masih kurang ya. Pas dengan fasilitas yang memang ini spesialis yang lengkap dan untuk SDM yang lengkap, tapi fasilitas tempat tidurnya yang kurang. Kalau rujukannya banyak itu kadang-kadang terpaksa ada daftar antrinya seperti itu. Kalau itu ada nggak hak wewenangnya dari dinas kesehatan itu untuk melakukan salah satu peneguran di rumah sakit daerah itu, Pak? Kalau misalnya ada sedikit kesalahan untuk pelayanan gitu, yang tentang rujukan tadi, yang mana mungkin fasilitas yang ada di rumah sakit itu belum seperti adanya di Provinsi Bengkulu. Jadi bagaimana itu, Pak? Ada nggak gitu, Pak? Biar ini adalah publik tahu gitu, masyarakat tahu gitu. Ya, jadi kita juga sih ada di kesehatan provinsi kan juga pembinaan dan koordinasi. Dalam hal ini juga mengkoordinasikan juga pelayanan termasuk rumah sakit. Jadi kita juga kalau ada hal-hal yang seperti itu, kita akan memberikan pembinaan. Kalau perlu kita tegur, kita arahkan. Yang jelas itu kita arahkan bagaimana pelayanan itu supaya berjalan dengan baik dan juga sambil melihat juga situasi rumah sakit itu bagaimana supaya istilah itu tidak hanya mendengarkan dari pihak ini saja, pihak lain saja, tetapi kita juga sering juga langsung berkunjung ke rumah sakit dalam rangka koordinasi dan juga supervisi juga pembinaan. Sepengetahuan Pak Kepala Dinas ini, kalau kita kutip di Rapelisia, Rumah M Yunus, itu kebanyak itu dari datangnya dari daerah gitu, Pak. Kebanyakan penuh itu kamar itu sendiri ya untuk pelayanan itu. Jadi untuk mengatasi ini seperti mana, Pak? Yang secara itu supaya masyarakat ini puas dari pelayanan dari kesehatan di
umumnya di seluruh provinsi Bengkulu. Nah, maksudnya mengatasi banyaknya ini. Yang pertama, mengatasi banyaknya perujukan itu tadi supaya rumah sakit yang tempat merujuk harus mulai menyiapkan ya. Ini mulai dari kapasitas tempat tidurnya, bagaimana sistem pelayanan dan bagaimana prosedur pelayanan yang cepat, ya, kemudian prosedur ininya, masalah obatnya, bagaimana ketersediaan obat, sehingga masyarakat atau pasien itu betul-betul terlayani dengan baik. Nah juga ada suatu juga yang perlu diperhatikan juga, selain pasien itu sendiri, kenyamanan keluarga pasien juga harus diperhatikan, termasuk masa parkirnya, bagaimana yang aman, bagaimana yang tidak mengganggu arus pelayanan ya, ruang gerak pelayanan, kecepatan pelayanan itu sendiri. Nah, ini sebuah harus diperhatikan di suatu rumah sakit, dan tentu saja banyaknya rujukan rumah sakit itu perlu disikapi dengan positif, bahwa dengan adanya ini berarti rumah sakit kita mendapat kepercayaan dengan masyarakat, begitu banyak orang berobat itu. Nah ini satu hal yang perlu disikapi dengan ini juga, dengan meningkatkan bagaimana kita meningkatkan pelayanan kita semakin bagus, semakin banyak yang dilayani, itu berarti ini animo masyarakat, kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik di tempat kita itu sudah luar biasa, ini bagus. Itu yang perlu kita sadari. Terakhir nih Pak, banyaknya ada rujukan untuk rumah sakit, baik itu rumah sakit swasta, apalagi untuk miliknya Pemda ya, Pemprov ya. Artinya harapannya sistem pelayanan ini, karena daerah itu banyak daerah itu mungkin karakternya seperti mana untuk harapan untuk pelayanan untuk pegawai-pegawai yang di rumah sakit baik itu swasta baik itu negeri. Jadi bagaimana nih himbauannya Pak? Terakhir nih Pak. Ya, jadi himbauannya adalah lakukan pelayanan yang bagus pada masyarakat. Pelayanan yang bagus itu adalah pelayanan yang profesional, sesuai dengan ilmu pengetahuan dan standar operasional yang kita sepakati di tempat pelayanan. Itu yang paling penting. Dan tentu saja masyarakat itu hadir di situ dengan beban psikologis. Artinya keluarganya sakit, kemudian ada permasalahan finansial juga, sehingga kalau ada emosi-emosi yang dari masyarakat, kita harus memaklumi hal seperti itu. Nah, itu. Jadi harus betul-betul siap mental untuk bertugas di tempat-tempat pelayanan. Artinya di situ direkturnya harus siap ya. Iya, betul. Ya, oke. Oke Pak, makasih Pak ya.